Oke, balik lagi di Surya TLM. Kali ini Surya akan bahas nih, setelah sekian lama Surya vakum ya nggak bikin tutorial lagi ataupun penjelasan lagi. Ini yang penting sih karena posisinya semakin kesini karena ada transformasi ya terkait dengan SIP, terus STR dan kawan-kawannya, itu bikin kita sebagai nakes agak susah buat buat ngikutinya. Nah, alhamdulillah Surya kemarin dapat penjelasan beberapa hal terkait dengan SIP dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Ingat ya teman-teman, ini khusus yang Kabupaten Bekasi. Bagi teman-teman yang lihat dari DPC lain ataupun dari wilayah lain, monggo ditanyakan ke organisasi profesi lain, termasuk juga organisasi profesi selain ATLM atau Patelti. Dokter, perawat, bidan, dan kawan-kawan, monggo silahkan ditanyakan ke OP masing-masing atau organisasi profesi masing-masing, dimana mereka berkewajiban untuk mencari tahulah apa sih persyaratan SIP dan lain sebagainya di Kabupaten Bekasi ke Dinas Kesehatan langsung. Oke, lanjut langsung aja ke materinya. Jadi informasi terbaru itu Dinas Kesehatan dengan PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu itu sudah berkomunikasi terkait dengan pengajuan SIP. Dari Dinas Kesehatan sendiri sudah mengajukan adanya perubahan form ini, teman-teman. Jadi apa sih syarat-syaratnya? Kalau kita lihat sih ya, dari sini kita carilah laboratorium. Nah, kalau di sini anggaplah kita udah seumur hidup semua ya teman-teman ya. Ini persyaratannya masih sama dengan yang dulu. Jadi surat permohonan, terus KTP, terus surat keterangan bekerja, ijazah, STR, dan surat keterangan sehat. Nah, info dari Dinas Kesehatan ini syaratnya udah nggak relevan lagi, dimana sesuai dengan undang-undang yang terbaru dan penjelasan dari Kemenkes, untuk SIP itu syaratnya simpel. Untuk yang buat baru itu adalah STR saja. Untuk yang perpanjang itu STR dan SIP sebelumnya. Kalau baru naik level itu tetap STR aja. Jadi baru yang dimaksud itu bukan dalam tanda kutip mau perpanjang ya teman-teman ya. Kalau perpanjang itu pokoknya harus punya SKP. Nah, kalau TLM kan dapat 50 tuh kemarin sudah diketok palu, dari 25 jadi 50, dan ada beberapa nakes yang naik juga ada dan turun juga ada, kayak gitu teman-teman. Jadi balik lagi ke OP-nya masing-masing, kita butuhnya berapa sih SKP-nya kalau untuk perpanjang. Nah, dari sini itu Dinas Kesehatan udah aware, udah ngobrol dengan PTSP, namun dari pihak PTSP-nya memang butuh waktu karena untuk mengubah website ini, info dari PTSP memang butuh kajian lagi termasuk dengan komunikasi dengan vendor. Seperti itu teman-teman. Makanya mungkin agak susah dan agak lama karena mengubah hal yang kayak gini itu nggak mudah, sepertinya seperti itu. Nah, lanjut teman-teman ya. Nah, terus kenapa sih Sur kok temanku ataupun saya kemarin dimintain SKP? Nah, itu permintaan dari KKI atau dari pusat, dimana karena memang ketidakjelasan dan belum siapnya SDM dan fasilitas pengajuan SIP itu jadi agak riweh. Nah, riwahnya kayak gitu karena semua dianggap oleh Dinas Kesehatan itu pengajuan SIP itu perpanjang, karena tidak ada yang membedakan ini perpanjang, ini baru, ini naik level, atau ini mau SIP kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi makanya kemarin dari Dinas Kesehatan dipukul rata untuk meminta SKP kayak gitu. Nah, setelah komunikasi kemarin itu untuk yang baru syarat-syaratnya ada teman-teman, nanti Surya jelasin ya di dalam ya. Seperti itu, termasuk juga dengan pembuatan SIP kedua, terus baru yang naik level sama yang mau perpanjang, seperti itu teman-teman. Nah, ini Surya tekankan ya teman-teman, untuk yang perpanjang itu per tahun ini harus minimal 50 ya teman-teman ya. Karena kenapa? Sesuai dengan surat edaran terbaru itu TLM itu 50 SKP. Nah, gimana kalau misalnya anggaplah saya Surya itu belum nyampe 50 SKP, gimana ya?
tapi SEP ku udah habis bulan Oktober ini misal, atau September kemarin, silakan bikin aja untuk perpanjang, syarat-syaratnya nanti dipenuhi. Nah, nanti ada ada tambahan, yaitu surat pernyataan kecukupan SKP, dan di situ memang mencantumkan bahwa nanti akan dicukupkan, yaitu 50. Nah, kalau misalnya di tanggal 31 Desember jam 23.59 ya, atau mendekati tanggal 1 Januari kita nggak nyukup 50 SKP, maka akan secara otomatis dinonaktifkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas PTSP maupun dari Kemenkes secara tidak langsung tanpa ada pemberitahuan apapun, teman-teman. Jadi diingat teman-teman, kita harus aware ya. Karena kenapa? Nanti ketika ada supervisi ataupun ada pengecekan dari pihak BPJS ataupun apa, biasanya kan melihat tuh syarat-syarat kayak STR, SIP, itu akan berpengaruh, teman-teman. Ya, jadi begitu. Terus kita lanjut aja. Apa sih yang beda di BOS ini? Ini nggak ada bedanya. Cuman nanti di syaratnya saja akan ditambah di beberapa kolom. Begitu, teman-teman. Jadi kita masukkan. Oh iya, teman-teman. Kemarin juga ada yang ngechat di YouTube, komen itu, kok saya nggak dapat email verifikasi ya dari BOS Kabupaten Bekasi untuk mengaktifkan akunnya. Nah, itu sedang Surya komunikasikan dengan PTSP, teman-teman. Jadi mohon ditunggu karena prosesnya itu 2 kali 24 jam, saya ingat Surya ya. Nanti dicoba ditunggu aja, di refresh lagi di inboxnya atau kotak masuknya, juga dicek lagi di spam, takutnya masuk ke spam juga. Terus perhatikan lagi untuk penulisan emailnya sudah benar atau belum. Takutnya nanti ketika misalnya udah daftar ternyata email kita salah. Nah, jadi harus pendaftaran ulang lagi. Dan ini teman-teman, untuk teman-teman yang memang sudah lupa emailnya dan password, terus nggak bisa masuk dengan kasus lupa email atau password ataupun mungkin yang lainnya, itu silakan daftar lagi aja. Info dari PTSP seperti itu, silakan daftar lagi, dan belum ada arahan ataupun tindak lanjut terkait kayak misalnya lupa password ataupun lupa akun di beberapa website yang lain seperti itu, teman-teman ya. Jadi seperti biasa, kita langsung ke klik perizinan, terus pengajuan, habis itu ke tambah data. Nah, di sini masih utuh ya, teman-teman ya. Kita pilih kesehatan, di sini kita pilih kelompoknya apa, OP-nya apa. Nah, karena Surya TLM, maka klik aja lab. Nah, di sini ada 3 pengajuan ya, teman-teman ya. Ingat, hati-hati, baca dulu. Ini surat izin praktek SIP yang memang masih ada ED-nya. Misal teman-teman belum diperbaruin, terus kita pindahlah tempat kayak gitu, terus mau bikin SIP baru. Sebenarnya ada 2 opsi. Kita memperbaharui dulu SIP-nya, atau menggunakan memperbarui STR-nya jadi seumur hidup, atau dengan STR yang lama. Tapi kalau saran Surya mending pakai STR yang lama, karena posisinya nanti kehitung tuh kapan ED dari SIP-nya ketahuan jelas. Tapi kalau misalnya STR yang baru, jelas nanti akan susah kayak gitu. Mungkin akan susah juga di persyaratannya. Dari dinas juga kurang paham, karena teman Surya ada yang melakukan seperti itu, SIP-nya cuma bertahan 1 tahun doang kayak gitu, teman-teman. Kurang paham juga kenapa hanya 1 tahun ya, teman-teman ya. Lanjut, balik lagi ke sini, kita anggaplah udah seumur hidup semua ya, teman-teman ya. Jadi tinggal klik seumur hidup, habis itu tambah. Setelah itu diklik garis 3 ini, di scroll ke bawah. Ini sama persis sama yang kemarin tutornya, cuman nanti ada perbedaan di bawah, teman-teman. Nanti tinggal dituliskan ada ya nama praktiknya. Ingat, harus sama persis ya, teman-teman ya. Huruf besar kecilnya, A, B, C, D, F, G-nya, spasinya, dan seterusnya. Alamat pun sama. Misal nih, karena Surya kerja di puskesmas, tulis saja puskesmas mana kayak gitu. Alamatnya di mana? Harus sesuai dengan surat keterangan kerjanya nanti ya. Terus nomor STR-nya, nik pemohonnya, terus nama pemohon, tempat lahir, tanggal lahir ya. Alamat tinggal ini alamat tinggal ini disesuaikan dengan domisili, teman-teman. Jangan KTP. Karena di Bekasi itu banyak yang rantauan, jadi mohon untuk di sini itu sesuai domisili. Misal kita kontrak, ya silakan domisilinya di mana kayak gitu. Nah, praktik nakesnya yang keberapa? Ke 1 atau ke 2? Karena kita TLM cuma 2 aja ya, teman-teman ya. Kalau dokter kan ada 3 tuh, seperti itu. Masing-masing nakes beda. Nah, kemarin ada temen yang nanya tuh, Sur, kalau hari prakteknya gimana? Karena kan saya shift kayak gitu.
Ya sudah, tinggal diklik aja di sini, diisi Senin sampai Minggu, jam prakteknya ya 7 sampai 12, 7 sampai 14, terus 14 sampai 9 malam, jam 9 malam sampai jam 7 pagi, seperti itu. Tapi kalau yang bagi kayak puskesmas kan juga ada 3 waktu tuh. Senin sampai Kamis itu beda jam, Jumat beda jam sendiri, Sabtu beda jam sendiri. Nah, nanti ditulis aja Senin sampai Sabtu kayak gitu, terus di sininya ditulis jam prakteknya Senin sampai Kamis jam berapa, Jumat jam berapa, Sabtu jam berapa, seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah bingung, gituin aja. Nah, nanti untuk yang disyarat ini nih teman-teman, untuk syarat permohonan ini nanti Surya lampirin di kolom deskripsi, yang mana Surya udah pisahin 4 jenis. Yang pertama itu pengajuan baru untuk SIP pertama ya, terus pengajuan baru untuk SIP kedua, terus untuk pengajuan baru naik level, karena TLM kan bisa naik level tuh dari D3 ke D4 ya. Terus dan yang ketiga untuk perpanjang. Nah, untuk yang pertama ini ya, untuk yang pertama ini syaratnya sebagai berikut teman-teman. Nah, jadi untuk yang baru itu KTP asli, scan surat keterangan sehat dari dokter ya, terus keterangan bekerja dari Fasiankes, STR kita ya, karena udah seumur hidup, terus scan ijazah terakhir, boleh D3, boleh D4, tergantung ijazah terakhir kita apa ya. Nah, nanti akan berbeda nanti di baru yang naik level. Terus screenshot profil pekerjaan di Satu Sehat. Nah, ini patut dijadikan penekanan ya teman-teman ya, karena posisinya ketika kita baru pindah ya, misal nih baru pindah, otomatis kan Satu Sehat kita belum ada tuh tempat kerja kita. Nah, nanti harus masukin dulu teman-teman ya. Nanti cara masukinnya sudah kasih tutor sendirilah, biar nanti fokus ke sini aja dulu ya. Nah, kalau udah ditambahkan nanti kan udah ketahuan tuh, oh ya kita kerja di situ kayak gitu. Nah, terus screenshot akun SKP platform di awal dashboard. Nah, kalau misalnya yang baru gimana Mas Surya? Ya udah nggak apa-apa, karena dashboard SKP ini awal kan memang nggak punya SIP. Kalau yang baru misalnya baru lulus kan jelas nggak punya SIP. Nah, kalau yang emang mau perpanjang ataupun yang baru pindah itu kan ada SIP sebelumnya. Nah, itu bisa dimasukkan karena nanti terekap tuh berapa SKP yang muncul kayak gitu teman-teman. Nah, untuk yang baru pertama kali itu tidak ada SIP pertama, SIP perpanjang maupun surat pernyataan kecukupan SKP dari Kemenkes. Begitu teman-teman. Nah, untuk yang baru kedua itu bedanya hanya di SIP pertama. Karena biar tahu dari Dinas Kesehatan bahwa kita itu ada SIP pertamanya di tempat A, misal seperti itu. Nah, nanti untuk yang 3 ini nih teman-teman, pokoknya setelah ijazah terakhir itu yang ke bawah ini, scanannya itu buktinya dimasukkan ke surat keterangan sehat dari dokter. Begitu teman-teman, dijadiin satu file kayak gitu. Jadi halaman pertama surat keterangan sehat, halaman kedua screenshot profil pekerjaan, nah screenshot akun platform, SKP, dan seterusnya lah kayak gitu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, terus untuk baru yang naik level gimana Sur? Nah, nanti di scan ijazah terakhir ini dicantumkan ijazah D4-nya atau ijazah yang naik levelnya. Nanti sebisa mungkin sih ya, saran Surya di formnya itu, form pengajuannya nanti dijelaskan, karena Surya udah bikin, semoga orang dinas juga nggak terlalu puyeng juga karena ini naik level atau bukan, karena posisinya mereka nggak paham ini naik level atau bukan. Nah, itu minusnya kalau memang nggak ada OP. Kalau ada OP paham, jadi dia itu ranahnya kemana, dari dinas tinggal bikin bahasanya seperti itu. Karena dari pusat, dari Kemenkes mengkebiri OP ya jadinya seperti ini. Mungkin kurang apa ya, kurang efektif juga kalau menurut Surya, karena OP itu anggaplah dalam tanda kutip berjasa untuk mensortir teman-teman yang memang mau nakal, karena mungkin OP udah menjaring banyak orang yang mau memasukkan dokumen seperti itu. Nah, kalau dari dinas dengan timnya yang sedikit, kemungkinan besar untuk cross check keaslian ijazah, STR itu akan berkurang seperti itu teman-teman. Tapi di sini Surya penekanan ya, tidak menyalahkan pemerintah ataupun aturan yang berlaku sekarang. Mungkin ini yang terbaik buat ke depan, kita jalanin aja, ikutin aja. Kalau memang ada yang kurang, kritik aja, tapi dengan sopan ya teman-teman ya. Kasih penjelasan juga kalau memang mau kritik, biar nanti yang dikritik juga paham, oh yang ini loh gitu ya. Yang baru kalau naik level, yang beda adalah yang sini teman-teman, ijazah yang terakhir, dan dibuat dicantumkan juga SIP yang pertama, karena posisinya biar tahu bahwa oh ya ini
dulu punya SIP yang pertama loh gitu, tapi disarankan juga untuk sudah mencabut SIP yang pertama karena itu kan beda level ya, yang satu D3 misalnya, yang satu D4 kayak gitu. Termasuk dengan yang turun level juga teman-teman, misalnya nih yang apa namanya, nakes-nakes lain lah kayak gitu. Nah kalau di TLM kan emang sepertinya belum ada kejadian ya yang turun level, kebanyakan naik level semua. Nah untuk yang perpanjang, ini kan perpanjang bisa yang SIP yang pertama, bisa yang kedua ya teman-teman ya. Nah nanti disesuaikannya di mana, di SIP-nya, di SIP yang ini nih, SIP yang diperpanjang, maaf kok muternya yang SIP pertama, SIP yang diperpanjang. Nah kalau SIP yang diperpanjang itu yang pertama, otomatis mencantumkan SIP yang diperpanjang di yang pertama itu teman-teman. Nah kalau yang SIP yang diperpanjang di tempat yang kedua itu SIP yang diperpanjang mencantumkan SIP yang diperpanjang di tempat kedua yang udah habis. Nah saran Surya, kenapa ini masih belum Surya centang, karena SIP pertama itu sebenarnya sih berguna juga untuk yang kedua ini, cuman posisinya akan jadi pertanyaan nanti di dinasnya begitu. Cuman ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah yang paling penting itu adalah surat pernyataan kecukupan SKP dari Kemenkes ya. Nah nanti Surya juga cantumin aja linknya di bawah, nanti tinggal teman-teman download, tinggal diisi lah kayak gitu. Nah dengan ini semoga lebih meringankan teman-teman juga untuk mempercepat pembuatan SIP, juga meringankan dari Dinas Kesehatan untuk membuat surat rekomendasi ke PTSP dibuatkan SIP-nya. Seperti itu teman-teman. Kita masuk lagi ke PTSP ya teman-teman. Nah setelah dimasukin ke sini nih teman, diupload kan ya semuanya. Nah nanti untuk yang surat keterangan sehat ini yang Surya tadi bilang, syarat-syarat tambahan itu dimasukkan ke sini. Untuk sementara ya teman-teman, belum, nanti kurang paham juga sih mau kapannya ini di-upgrade, diperbarui, kurang paham juga. Jadi yang jelas kita tunggu aja, yang sabar, nggak usah terlalu itu ya. Memang sih kita jadi telat kan karena revisi lagi karena Surya juga dapat laporan dari teman Surya yang udah 3 sampai 4 atau 5 kali revisi gitu, karena menjelaskan bahwa dia itu naik level loh, bukan mau perpanjang gitu loh. Nah nanti gunanya yang verifikasi pendaftaran ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ini tulisan tidak dan berwarna merah ini, yang kotak ini itu ada dan tidak hijau semua di sebelah kiri, maka biasanya ada catatan di bawah dan itu harus kita perbaikin teman-teman. Jangan didiamkan ya, karena nanti kalau didiamkan otomatis di sini akan berkurang nih persentasenya. Yang tadinya persentase 20-an bisa jadi belasan, seperti itu teman-teman. Untuk menandain adanya kesalahan ataupun salah syarat itu biasanya di progres. Ketika kita mengajukan biasanya 20%-an kalau nggak salah. Terus tiba-tiba kok besok jadi 16 ataupun berapa belas persen atau 11 gitu. Nanti klik aja yang 3 ini. Yang 3 ini, garis 3 ini ya, langsung ke bawah. Cari aja di sini. Catatannya apa? Nah, nanti kalau sudah diperbaikin, upload lagi kan teman-teman. Setelah diupload di sini jangan lupa disimpan, terus klik lanjut ke tahap berikutnya. Jangan disimpan doang, lanjut tahap selanjutnya karena nanti persentase akan naik lagi. Kalau misalnya nggak diklik tahap selanjutnya bakalan masih utuh 11%. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau apa boleh japri aja ya. Kalau nggak gini deh, chat tulis di kolom komentar aja. Nanti kalau memang Surya sempat buat balas, nanti Surya balas. Kalau memang Surya bisa bantu, nanti Surya bantu. Yang penting jangan berharap banyak ya teman-teman, jangan berharap untuk Surya membantu terus karena Surya juga ada kegiatan lain, jadi yang harus Surya kerjain lebih dulu lah daripada bantu teman-teman. Ya bukan berarti Surya nggak membantu ya, tapi tetap mana yang prioritas itu yang Surya kerjain gitu teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa Surya sampaikan. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like-nya. Kalau memang mau subscribe silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau memang ini membantu silahkan di like saja. Kalau memang kurang membantu silahkan di dislike, nggak apa-apa. Yang penting kasih kritik komennya di bawah untuk kemajuan bersama. Semoga ini bermanfaat buat kita bersama. Terima kasih.